Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang lagi puasa di hari ini dilancarkan puasanya ya sampai beduk maghrib tiba ya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang non-muslim, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dan juga dipermudah urusannya. Amin. Ketika kita membahas berkaitan dengan bulan suci Ramadan, tentunya banyak hal yang menarik nih teman-teman. Jadi, walaupun bulan suci Ramadan, ya, kreator-kreator dari negara tetangga itu tetap memberitakan, diduga, hal-hal yang negatif tentang negara Indonesia. Ya, kita mengesampingkan ya, apakah mereka itu kreator dari negara tetangga ataupun PMI dari Indonesia yang bekerja di sana, menetap di sana, ya. Kemudian membuat konten-konten yang diduga menyindir ataupun diduga memberitakan hal-hal yang negatif tentang negara Indonesia. Seperti halnya di bulan Ramadan ini, mereka memberitakan kondisi sholat tarawih di Indonesia yang cepat sekali ya. Dan mereka menyindir budaya membangunkan sahur di Indonesia. Bahwasanya membangunkan sahur di Indonesia itu sangat mengganggu. Apakah benar seperti itu? Ketika kita melihat lebih luas lagi ya, ternyata ada salah satu ustadz ataupun ulama dari Malaysia yang datang ke Indonesia, kemudian terkejut dan juga takjub dengan Ramadan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia bisa melakukan tadarus pada saat Ramadan itu sampai tengah malam. Dan tentunya itu sangat berbeda sekali dengan di negara tetangga. Itu disampaikan langsung oleh ulama ataupun ustadz dari Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Bukan hanya itu, ada salah seorang kreator dari negara tetangga yang berkunjung ke Masjid Istiqlal. Dan kemudian dia mempelajari sejarahnya Istiqlal ini seperti apa. Dan dia sangat terkejut dan juga takjub bahwasanya Masjid Istiqlal ini dibangun untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan ya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dia membandingkan dengan negara tetangga bahwasanya di negara tetangga itu sangat kurang rasa patriotik ataupun rasa nasionalisme, sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Dan selain itu, bukan hanya ustadz, ulama, ataupun kreator dari Malaysia yang terkejut dan juga takjub dengan Ramadan ataupun puasa yang ada di Indonesia. Banyak kreator negara lain yang takjub dengan budaya keramahan yang ada di Indonesia. Seperti halnya ya salah satu kreator ataupun wisatawan asing, kemudian dia bingung kemana harus membeli makanan untuk sahur. Dan datanglah salah seorang security ataupun satpam menghampirinya, kemudian memberikan nasi kotak ya, dan mengajaknya untuk sama-sama makan sahur. Wah, ini sangat-sangat respect lah ya. Dan tentunya wisatawan asing ini ataupun kreator dari negara lain ini sangat benar-benar tersentuh ya dengan keramahan orang Indonesia. Wow, penasaran bagaimana videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Tuan-tuan, dalam jam hampir 12 malam di Pekanbaru ni, kita dapati Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid, tadarus bacaan. Kalau tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Assalamualaikum, sekarang ini kita berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kenapa masjid ini dinamakan Masjid Istiqlal? Ianya bagi mengenangkan jasa dan perjuangan rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan mereka telah menentang jajahan Belanda pada waktu itu. Dan maksud Istiqlal adalah kemerdekaan bagi menghargai jasa dan pengorbanan rakyat Indonesia. Masjid ini telah terbina ketika zaman Soekarno, Presiden pertama Republik Rakyat Indonesia, dan dibina pada tahun 1991 dan boleh dibuka kepada orang ramai pada tahun 1978.
seriously benda yang paling besar saya nampak perbezaan antara Indonesia dengan Malaysia adalah semangat patriotik. Kalau kata di Indonesia ni, mereka lebih patriotik, semangat patriotism itu lebih baik dan lebih membuat berbanding dengan kita yang berada di Malaysia. Hampa rasa macam tu tak? Maaf, di mana bisa beli makan untuk sahur? Saya Oh. sudah makan. Saya sudah makan. Sudah makan? Ya. Mister mau? Oh, terima Ya, kasih. Thank you. Ya. So- Jatah saya ini. Terima kasih. Sangat ramah. Ya. Thank you. Ya. Thank you. Untuk sahur. Serius? Ya, Serius? Jadi bisa makan bersama? Boleh. Boleh. Ya, ya. Boleh. Thank you. Anda asal dari mana, brother? Dari Jakarta. Saya dari Jawa. Jawa. Di mana Jawa? Jawa. Jawa Timur. Purworejo. Oh, Purworejo. Ya. Sukabumi. Iya, Sukabumi. Assalamualaikum. Saya dari Makassar. Oh, ya, Anda supporter PSM Makassar, ya. Setelah kita melihat video tadi ya, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga. Karena di negara kita tidak seperti negara lain ya. Ketika membangunkan sahur, kemudian tadarusan, itu ada batasannya. Jadi di negara kita masih bisa kita bertadarusan menggunakan toa, menggunakan speaker yang keras ya. Supaya masyarakat sekitar itu mendengarkan suara tilawah, kemudian juga lantunan ayat suci Al-Quran. Karena inilah perbedaannya antara bulan suci Ramadan dengan bulan lain. Dan juga saudara-saudara non-muslim tidak pernah keberatan. Seperti halnya budaya membangunkan sahur, kemudian juga tadarusan. Tentunya masyarakat tidak akan setuju. Karena inilah budayanya ya, ciri khas kita, masyarakat Indonesia. Budaya kita. Untuk membedakan dengan negara lain. Karena memang ini hanya ada di bulan suci Ramadan, setahun sekali. Makanya masyarakat non-muslim tidak pernah yang namanya protes ataupun tidak suka dengan budaya ini ya, membangunkan sahur ataupun tadarusan. Bahkan saudara-saudara birawati dan juga non-muslim, banyak dari mereka yang menjual takjil. Jadi bukan hanya war takjil ya, mereka sampai-sampai itu menjual takjil juga. Ini kan tentunya membuktikan bahwasanya bulan suci Ramadan itu bukan hanya berkah untuk masyarakat yang memeluk agama Islam, tapi juga masyarakat yang memeluk agama lain ataupun non-Islam. Nah, jadi buat kreator-kreator dari negara tetangga yang selalu ya menyindir, memberikan informasi diduga yang negatif tentang negara Indonesia, berkaitan dengan tarawih di Indonesia cepat, kemudian budaya di Indonesia ya bangunkan sahur itu sangat mengganggu. Itu tidak benar. Karena di Indonesia sendiri tidak ada yang merasa terganggu. Mungkin kalau misalkan ada yang merasa terganggu, itu cuma segelintir orang saja. Banyak kok masyarakat non-Islam yang tidak terganggu dengan kegiatan seperti tadarusan, sholat tarawih, dan juga membangunkan sahur. Bahkan kita bisa lihat ya, ulama, ustadz, ataupun kreator dari Malaysia itu iri dengan budaya Ramadan ataupun bulan suci Ramadan di Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman berkaitan dengan berita ini? Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.